Selamat malam wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dan dalam hidup kita sehingga kita boleh ada dan tentunya bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus wanita yang memberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan sudah menunjukkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tentu Tuhan sudah memberitahukan hal yang luar biasa, bahkan yang di luar dugaan kita pun Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, ya tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah mengalami hal-hal yang baik, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tuhan sudah memberitahukan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengalami hal yang baik, tentu bagaimana sikap kita? Ini yang Tuhan mau, saudara, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami hal yang baik bukan berarti hanya menerima yang baik lalu tidak ada respon kita untuk meresponi kebaikan yang dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita meresponi kebaikan Tuhan, maka ada yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, saudara, yang pertama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan berlaku adil. Jadi saudara, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan mau dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan hidup adil, berlaku adil. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan banyak ketidakadilan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Mungkin ya oke lah, dengan sesama kita sudah mulai belajar untuk berlaku adil. Tetapi apakah di hidupmu engkau berlaku adil dengan Tuhan? Ya, sepanjang minggu yang kita jalani, kita sibuk dengan pekerjaan kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita, namun untuk Tuhan terkadang kita kurang. Kenapa? Karena di hari Minggu kita masih pakai, bahkan kita sibuk, bahkan kita nggak siap beribadah, bahkan kita lupa berdoa, kita lupa melakukan segala kegiatan-kegiatan kita dengan penuh tanggung jawab. Itu merupakan suatu ketidakadilan. Sementara kita sudah mengalami kebaikan yang dari Tuhan, tetapi kita dengan Tuhan itu sepertinya ada ketidakadilan yang kita lakukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita melayani asal-asalan, kita tidak siap beribadah, kita datang beribadah hanya karena tuntutan, karena ya tidak enak ditegur dan sebagainya. Jadi kita datang kepada Tuhan itu hanya memberikan yang sisa-sisa, memberikan kepada Tuhan itu hanya yang seperti orang belanja, ada sisa kembalian, lalu ya nggak begitu diperdulikan, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau ketika kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, marilah belajar untuk hidup adil dengan sesama, adil dengan Tuhan.
Ketika kita banyak melakukan segala aktivitas untuk hidup kita di dalam dunia ini, untuk diri kita dan sebagainya, mari kita juga adil dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan kita juga menghormati di ibadah, melakukan tugas-tugas kita dengan tanggung jawab. Lalu kita tidak pernah tinggalkan persekutuan. Lalu hubungan kita terus terjalin dengan baik dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang dituntut adalah setia. Kesetiaan ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan, tetapi kesetiaan ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Lewat kebaikan Tuhan, saya percaya kita bisa belajar untuk setia. Allah tidak menuntut kesetiaan bagi kita sebelum menunjukkan kebaikannya. Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan kebaikannya ke dalam hidup kita. Justru lewat kebaikan itulah kita mampu untuk setia. Karena kita punya hati, Tuhan taruh bagi kita hati yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan kondisi yang baik, bukan kondisi yang rusak. Nah, sekalipun karena mungkin hari-hari ini kita rusak, itu karena dosa yang kita perbuat, yang kita izinkan dan kan yang kita tergiur di dalamnya. Tapi Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Makanya Tuhan berfirman bahwa Tuhan menciptakan segala ciptaannya itu baik adanya. Tuhan membuat kita, menjadikan kita itu baik adanya. Tetapi lewat kebaikan yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi sumber tenaga bagi kita untuk kita mampu setia. Mungkin ada alasan, apa alasan saya untuk setia? Saudara, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, itulah alasan kita untuk setia. Dan dengan kesetiaan kita pun tidak bisa sebenarnya membayar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan maha baik, Tuhan luar biasa. Kita diajar untuk setia, diberi kesempatan untuk belajar setia. Ya, kita masih dalam terus proses belajar setia. Dan yang terakhir yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup karena kebaikan Tuhan. Kita hidup karena ada Tuhan di depan kita, di belakang kita, samping kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan yang menopang hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena hebatnya kita bekerja, bukan karena hebatnya kita mencari nafkah, bukan karena hebatnya kita menjaga kesehatan tubuh, tapi semua ada dalam pengendalian Tuhan. Kebaikannya dalam hidup kita Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu saudara, dengan kebaikan Tuhan pun memampukan kita untuk rendah hati, menyadarkan kita untuk rendah hati. Dengan kebaikan Tuhan yang kita alami, kita terima dalam hidup kita, itu akan memampukan kita, mendorong kita untuk tetap hidup dalam rendah hati. Karena kita sadar apa yang bisa kita perbuat itu karena Tuhan yang sudah mempersiapkannya dalam hidup kita. Kita hidup bahagia, kita hidup diberkati, kita jauh dari mara bahaya, kita dijauhkan dari orang-orang yang merugikan, berniat jahat, semua karena anugerah Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, diberkati, dihibur hidup kita, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadilah rendah hati. Rendah hati kalau mau dijelaskan lagi berarti tidak mengakui bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia bisa lakukan karena hebatnya. Dengan kerendahan hati dia menyadari bahwa semua karena Tuhan. Orang yang rendah hati maka dia akan selalu tunduk kepada aturan dan perintah-perintah Tuhan. Itu yang rendah hati. Dia tidak akan menegakkan kepalanya. Dia akan selalu menundukkan kepalanya, menghormati segala perintah dan perkataan-perkataan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika ketiga hal ini ada dalam hidup kita, saya percaya hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita bisa lakukan.
Apakah mudah melakukan ini? Tidak mudah melakukannya, tapi kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Dan pasti kita akan dimampukan untuk melakukannya lewat Roh Kudus. Kita akan hidup berlaku adil, kelakuan kita adil. Baik kepada sesama, baik juga dengan Tuhan, kita berlaku adil. Dan yang kedua, cinta kesetiaan. Artinya kita hidup dalam kesetiaan. Kita senang dengan kesetiaan. Dan yang terakhir, hidup dengan rendah hati. Ada kelakuan di sana, ada rasa mencintai di sana, dan ada hidup. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita bisa melakukan hal ini. Mari kita berlaku adil, mari kita cinta kesetiaan, dan mari kita hidup dengan rendah hati. Saya percaya dengan melakukan ketiga hal ini, saudara, maka kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi keluarganya dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan ibu-ibu yang lain yang enggak mengenal Tuhan akan menjadi terberkati lewat kehidupan wanita Ribkah yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sikap hidup yang Tuhan inginkan, seperti di ayat yang ke-8 ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan dan meneguhkan wanita Ribkah, untuk mereka senantiasa boleh melakukan 3 sikap yang ada di ayat yang ke-8 ya Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Bila ini boleh kami lakukan Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami, dari sejak kandungan ibu kami bahkan sampai hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, bahkan semua pengurus di wanita Ribkah diberkati, bahkan ibu gembala dan semuanya sisi pastor diberkati, umat-umat Tuhan dimanapun berada diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.